Kisah seseorang yang hidup dalam keangkuhan dan pencarian makna duniawi hingga mengalami kehancuran, lalu bertobat dan hidup dengan pemahaman baru tentang kasih Tuhan. Aku pikir aku mengerti hidup. Aku kejar mimpi, aku tak butuh Tuhan. Tapi ternyata, semakin tinggi aku naik, semakin dalam aku jatuh. Dan saat itu terjadi, aku sadar aku bukan hanya jauh dari Tuhan. Aku melawannya. Yeremia pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Aku menggali kolam impian yang kubuat sendiri. Kuisi dengan pengakuan orang, pujian, materi. Tapi makin kupenuhi, makin kosong rasanya. Tidak ada damai, tidak ada arah. Saat semua pergi, aku baru sadar. Mazmur pasal 34 ayat 18, Tuhan dekat dengan yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang hancur dalam roh. Saat semua pergi, aku baru sadar. Satu-satunya yang tak pernah pergi adalah Dia yang paling sering aku abaikan. Tuhan tak menghancurkanku. Dia menyelamatkanku dari diriku sendiri. Lukas pasal 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap ayah. Pertobatan bukan saat aku jadi suci, tapi saat aku jujur bahwa aku berdosa. Aku bukan korban, aku pelaku. Tapi bahkan saat itu, Tuhan tidak buang aku. Roma pasal 12 ayat 2, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan tidak cuma mengubah hidupku, Ia mengubah cara berpikirku. Dulu aku hidup untuk pengakuan, sekarang aku hidup untuk mengenal Dia. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Aku tidak sempurna, tapi aku tahu sekarang, hidup bukan soal pencapaian, tapi penyerahan. Aku berhenti melawan Tuhan, dan disitulah hidupku dimulai kembali. Ketika kamu berhenti melawan Tuhan, kamu tidak kalah, kamu akhirnya menang.